Pemirsa, PDI Perjuangan mengingatkan Presiden Jokowi ada menteri yang bermanuver demi kepentingan 2024. Oleh sebab itu, PDIP mendorong Presiden untuk melakukan antisipasi dengan merombak kabinet. Baru 1 tahun Presiden Joko Widodo menjabat kursi orang nomor 1 di negeri ini untuk periode kedua. Namun partai politik pengusung mulai menaruh curiga. Partai pendukung sekaligus pemenang pemilu PDI Perjuangan tiba-tiba saja melontarkan pernyataan yang agak mengejutkan. PDIP memperingatkan Presiden akan adanya ancaman manuver anggota kabinet demi kepentingan 2024. Bahkan politikus PDIP juga mengingatkan akan adanya bahaya yang disebut sebagai kudeta merangkak. Ujungnya, PDIP meminta Presiden untuk mengganti para pembantunya yang dianggap tidak loyal dan diduga bermanuver demi kepentingannya sendiri. Mereka yang tidak loyal dinilai tidak akan fokus pada tugasnya, terlebih saat mendekati pesta demokrasi 2024 nanti. Berdasarkah tudingan itu? Atau hanya sekedar gertakan agar Presiden melakukan perombakan kabinet yang ujung-ujungnya menambah kader partainya di dalam kabinet? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, elit politik PDI Perjuangan Darbadi Duryanto mengingatkan Presiden untuk hati-hati terhadap manuver politik di dalam kabinet. Menurut anggota DPR fraksi PDI Perjuangan ini, kemungkinan ada beberapa pembantu atau menteri Presiden yang bergerak mengejar kepentingan pemilu Presiden mendatang. Hal senada juga disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Dan untuk itu pemirsa, mereka meminta Presiden Joko Widodo menyiapkan rencana agar tidak ditelikung di tengah jalan. Siapa kemudian dimaksud hendak menelikung kekuasaan Presiden itu? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada sejumlah narasumber, ada pakar politik Hanta Yuda, politikus Partai Gerindra Fadli Zon, Ketua Umum Projo, Wakil Menteri, juga Pak Budi Ari Setiadi, dan politikus PDI Perjuangan Kapitra Ampera. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin ke Bang Kapitra dulu. Bang Kapitra, ini ada apa tiba-tiba politisi PDIP ini ramai-ramai yang membicarakan bahwa ada pihak yang bisa saja mengkudeta, merangkak begitu. Ini siapa sebenarnya dimaksud? Ya. Ini ada apa tiba-tiba? Politik PDIP ini ramai-ramai membicarakan bahwa ada pihak yang bisa saja mengkudeta, merangkak begitu. Ini siapa sebenarnya dimaksud? Ya, PDIP melihat kekuasaan itu selalu menggiurkan. Tetapi orang yang ada di dalamnya selalu kehausan seperti minum air laut. Sehingga dibuatlah suatu konklusi bahwa kekuasaan itu harus dipertahankan, kalau bisa dipindahkan tangan kepada kekuatan yang berbeda. Dan kita melihat ada trepid di situ terhadap Presiden. Kita perhatikan bagaimana demonstrasi yang terus berkelanjutan sehingga Presiden kita lihat terjebak dalam black hole yang sengaja dibuat oleh suatu kepentingan sehingga tidak ada ujung dari konklusi itu sendiri. Jadi PDIP berkewajiban untuk mengingatkan konsoliditasan bahwa kabinet ini adalah kabinet yang dibentuk oleh Presiden agar semua menteri bekerja atas instruksi Presiden, atas visi misi Presiden. Dari awal Presiden sudah menyatakan bahwa visi dan misi itu hanya milik Presiden dan pembantu Presiden, para menteri itu melaksanakan visi dan misi Presiden. Tetapi ada sekelompok orang yang tidak sabar menunggu 2024. Sehingga mereka menginginkan
visi dan misi mereka sendiri untuk mengelola negara. Siapa yang dimaksud, Bang Kapitra? Menteri yang melihat tidak sabar. banyaknya partai politik di dalam pemerintah presiden bukanlah membuat pemerintah lebih kuat, bukanlah membuat pemerintah ini lebih solid sehingga visi dan misi itu dapat dimengerti dan dicerna oleh masyarakat secara luas. Tetapi justru dengan ada reaksi-reaksi masyarakat, partai-partai politik yang berada dalam kabinet itu sendiri tidak memberikan kontribusi apapun bagaimana mencairkan suasana atau memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat atas produk-produk dari visi dan misi itu. Contohnya seperti undang-undang Omnibus Law, yang cipta kerja dan sebagainya. Tidak ada dari tokoh partai politik pendukung yang bicara substansi dan destination, tujuan dari undang-undang itu dibuat. Tetapi ada kelompok-kelompok dari partai politik pendukung yang disinyalir, yang diduga juga bermain di dua kaki. Iya, juga saya ke Pak Budi. mencoba menggiring opini itu secara tidak langsung untuk menggoyahkan. Baik, Bang Kapitra. Oke, Bang Kapitra, oke. Ditahan, nanti kita lanjutkan lagi. Saya ke Pak Budi. Pak Budi, sejauh ini apakah ada indikasi menteri yang meninggalkan tanggung jawabnya demi mencalonkan menjadi presiden? Begini, ini kan di tengah pandemi COVID-19 ini, menurut hemat kami sebaiknya kita mengurangi spekulasi-spekulasi dan hal-hal yang membuat konsentrasi pemerintah Jokowi Kiai Haji Maruf Amin dalam mempercepat penanganan COVID-19 ini mengalami hambatan. Karena itu konsentrasi kabinet Indonesia Maju ini harus berfokus, harus satu tujuan untuk bagaimana negara ini, bangsa ini bisa cepat-cepat keluar dari krisis akibat pandemi COVID-19 ini. Jadi tugas kementerian sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kementerian dan lembaga ini adalah bekerja secara baik, secara serius, secara sungguh-sungguh dengan segala daya upaya yang ada untuk membantu pemerintah melewati pandemi COVID-19 ini. Begitu, Mbak. Iya Pak Budi, tapi kan tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Tiba-tiba politisi PDI Perjuangan mengatakan bahwa ada menteri yang kemudian tidak sabar, tadi dibilang oleh Pak Kapitra juga, untuk menyiapkan dirinya dalam hal kontestasi Pilpres 2024. Apakah tidak ada indikasi yang terlihat? Bapak kan duduk di pemerintahan saat ini, mungkin melihat ada indikasi-indikasi itu. Tentu buat kami tidak elok mengomentari kinerja dari rekan-rekan di Kabinet Indonesia Maju. Tetapi kan publik bersuara, kami juga mendapatkan masukan-masukan, informasi-informasi dari segenap masyarakat. Ini saya baru kunjungan dari Jombang, Mojokerto, dan Madiun. Kemarin minggu lalu saya ke Wajo, Sidrap. Saya juga berusaha melihat langsung dan menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat. Ya, pendapat umum itu juga bisa dimaklumi, itu menjadi pendapat publik, begitu loh. Oke, baik. Nanti kita telah lebih lanjut dan kita juga dengarkan nanti apa komentar dari Bang Fadlizon dan juga Bang Hanta Yuda. Usai jeda, Kabar Petang segera kembali.